Dan tibalah pada puncak acara kita malam hari ini. Wisuda tahfiz Al-Quran, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Fathan Mubina. Defile seluruh wisudawan dan wisudawati agar segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Beranjak ke acara selanjutnya, sambutan dari penanggung jawab acara Musabaqah Hifzil Quran 2024, Al-Ustadz Hailani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Fathan Mubina, Kiai Haji Abi Al-Haj Khairuman Kamal MA. Yang terhormat kepada seluruh wakil pimpinan, kemudian kepada asatid dan ustazat yang hadir, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ba'd. Allahumma anta ja'alal Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba hazanina wa humumina. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini tentunya dengan mengharap ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya beriman, nikmatnya berislam pada hari ini. Pada malam hari ini insya Allah akan dilaksanakan acara wisuda untuk santri putra dan putri yang telah menyelesaikan hafalannya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada hadirin semuanya yang telah memenuhi undangan. Saya selaku penanggung jawab acara ini ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, asatid, ustazah, semua elemen yang terlibat untuk mensukseskan acara ini. Saya sangat berterima kasih banyak. Kemudian yang kedua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama berjalannya acara ini ditemui atau ditemukan banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini insya Allah akan dilaksanakan wisuda. Izin sedikit memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Jadi menghafal Quran itu bukan tentang berapa banyak yang dihafal, tapi tentang berapa banyak yang dijaga. Mulai dari 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, dan seterusnya sampai dengan 30 juz. Itu jumlah bukanlah hal yang menentukan kualitas diri kita, tetapi kualitas hafalan itulah yang menentukan kualitas diri kita. Selanjutnya kalau boleh memberikan nasihat, kita yang telah menghafal 1 ayat, 1 surat, dan seterusnya sampai dengan 30 juz, sesungguhnya status kita bukanlah hafiz Quran, tetapi hamilul Quran, atau orang yang membawa Quran dalam diri kita. Jadi sebagaimana orang yang hamil, tentunya kita harus menjaga makanan yang masuk ke dalam diri kita. Tentunya kita harus menjaga minuman yang masuk kepada dalam diri kita. Tentunya kita harus menjaga perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Jadi sekali lagi, sebagaimana orang yang hamil, tentunya seorang ibu hamil menjaga kandungannya agar tidak keguguran. Begitupun dengan hamilul Quran, maka kita harus menjaga semuanya, mulai dari perkataan, perilaku, sikap, tentunya, dan makanan atau minumannya masuk pada dalam diri kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir, sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Pimpinan 1 Bidang Kurikulum dan Pengajaran kepada Al-Ustadz Syahrul Mubarak SHI. Dengan segala hormat kami persilakan. Cek, santri putra, santri putri, tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Auliaul Umur, wali santri beserta orang tua, ayah bunda yang menyempatkan diri hadir malam ini demi anaknya tentunya. Dengan izin Allah, rekan-rekan tim dasi Pondok Pesantren Fathan Mubina, Dewan Guru, dan kami memohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Abi Kiai Al-Haj Khairuman Kamal LCMA yang belum bisa bergabung membersamai kita karena 1-2 hal. Dan terakhir santri-santri Pondok Pesantren Fathan Mubina, baik yang putra maupun yang putri, semoga hingga selesai acara wisuda ini semua dipenuhi keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Malam ini menjadi saksi di hadapan seluruh santri dan orang tua. Nanti kita akan menyaksikan bahwa beberapa orang dari kakak kelas kita, dari teman-teman kita telah menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Merinding kita, nak. Bahkan Abi walaupun beliau tidak hadir, beliau meneteskan air mata melihat santri-santrinya dengan izin Allah dimudahkan untuk menyelesaikan hafalan Quran. Jadi dengan tidak ada Abi di sini, insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan acara ini, karena beliau sudah mewakilkan dan beliau hadir dengan hati beliau membersamai kita di sini. Hadirin sekalian, jamaah wisuda tahfidz Quran Pondok Pesantren Fathan Mubina yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Mungkin sebagian kita baru dengar.
Mungkin baru kedengaran, kok ada hadis begini, sebelumnya saya belum dengar. Demikianlah ilmu Allah perlahan-lahan sampai ke kita, hikmahnya agar kita betul-betul memahami. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ada orang yang merasa minder, cuma bisa membaca Quran lagi, sementara yang lain berzikir ribuan kali. Bahkan dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau mengulas khusus tentang mana yang lebih baik antara zikir dengan Al-Quran. Fix, beliau mengatakan tetap Al-Quranlah yang lebih baik. Karena di dalam Al-Quran terkandung zikir, terkandung doa, kalimat tauhid dan lain sebagainya. Makanya sebagian ulama, kiai ajengan, kalau sebelum tahlil mengucapkan afdolul zikri fa'lam. Sebagian mengatakan afdolul zikri ba'dal Quran. Setelah Al-Quran, sebaik-baik zikir setelah Al-Quran, la ilaha illallah. Makanya dikatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus iman dengan apa? Banyak-banyak mengucapkan tahlil. Halala yuhallilu tahlil la ilaha illallah. Lebih lengkap, lebih baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat lain Rasulullah mengabarkan lagi informasi-informasi untuk memotivasi kita jangan minder walaupun hanya punya Quran. Apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia nanti di hari kiamat akan datang kepada engkau yang membaca Al-Quran, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dua poin, 3 poin sama yang pertama. Poin pertama, sebaik-baik ibadah umatku, sebaik-baik zikir Al-Quran. Ketiga, memberikan syafaat. Mungkin kalau Ustadz ulas tentang keutamaan Al-Quran, mungkin kita tidak cukup waktu. Yang keempat apa? Man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahul jannah. Dengarkan baik-baik. Ini buat santri hadis ini. Buat kita yang masih malas-malesan, yang masih komplain ke orang tua minta pindah karena ada tahfidz, yang curhat ke wali kelas di sini berat ada hafalan Quran, dengarkan motivasi Rasulullah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Menghafal ini 2. Sengaja menghafal untuk menjaga Al-Quran atau terus membaca sehingga lama-lama dia hafal sendiri. 2. Wa syaffa'ahu fi asyrati min ahli baitihi. Enggak cukup sampai di situ. Dia akan mampu memberi syafaat dengan izin Allah kepada 10 orang dari anggota keluarganya. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Udah dia diberi syafaat, dia mampu memberi syafaat untuk 10 anggota keluarganya.
Kamu kalau ditanya yang putri, kalau kamu diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, siapa orang yang pertama kamu beri? Ayah, ibu. Yang putra, kalau antum diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, siapa yang pertama kali tampak di pelupuk mata kalian? Ayah, ibu. Mereka mungkin bukan seorang hafid. Tangan mereka mungkin tidak sehalus kalian. Mereka pekerja kasar. Mereka bukan orang terdidik yang sekolah sampai kuliah S1, S2, S3. Tapi keringat dan air mata mereka menjadikan kita seperti hari ini. Masih mau main-main di pondok, masih mau males-malesan di pondok. Makanya Ustadz selalu katakan kalau kalian lagi futur pakai ta, lagi down, bukan pakai to. Pakai to itu buka puasa. Lagi futur, ingat di pelupuk mata wajah ayah, wajah ibu. Itu cukup untuk menjadi booster agar kita terus semangat. Anak-anakku, yang terakhir Ustadz ingin menghadiahkan satu kata buat yang masih komplain, merasa berat dengan tahfidz Quran. Seorang ulama mengatakan, kullu syai'in yartabitu fil Quran yusbihu azim. Jibril alaihi salam nazala bil Quran fahasbaha sayyidal malaikah. Muhammad nazala alaihi al-Quran faasbaha afdalul mursalin. Ummatu Muhammad nazala alaihimul Quran faasbaha khairul umam. Syahrul Ramadan nazala fihi al-Quran fa asbaha sayyidash syuhur. Wa lailatul qadar nazala fiha al-Quran asbaha khairal layali. Faya wallah, kata Nabi, kata ulama tersebut, demi Allah, idza nazala biqalbi insanin fa asbaha khaira insan. Ini khusus Ustadz hadiahkan buat yang masih keberatan dengan hafalan, hafalan lagi. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran Allah jadikan mulia. Buktinya apa Ustadz? Buktinya Jibril yang menurunkan Al-Quran, jadilah Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, Sayyidal Malaikah. Yang kedua, Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran, apa yang terjadi? Fa asbaha afdalal anbiya, maka jadilah beliau nabi yang paling utama. Betul? Yang ketiga, umat Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran. Kalau umat terdahulu ada yang diturunkan Zabur, Injil, Taurat. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad, dengan umat Nabi Muhammad? Asbaha khairal umam, kuntum khaira ummah. Jadilah umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat. Yang keempat, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Apa yang terjadi anak-anakku? Menjadi bulan yang paling mulia, sayyidash syuhur. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan di Lailatul Qadar? Al-Quran. Jadilah Lailatul Qadar
malam yang paling mulia bak 1000 bulan. Terakhir sang ulama berkata, "Faya wallahi, demi Allah," dia bersumpah, kalaulah Al-Quran ada di hati seorang mukmin, jadilah ia sebaik-baik manusia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tidak banyak yang Ustaz sampaikan. Semoga hadis-hadis Nabi ini menjadi pelecut buat kita untuk terus mengumandangkan ayat-ayat Allah, membaca, dan kita bercita-cita memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarga kita. Terakhir, Abi menitipkan spesial buat para wisudawan dan wisudawati malam ini. Setiap orang mendapatkan 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ustadz Aha, dengan segala hormat tolong dibawa ke sini Ustadz. Aqulu qauli hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan wisudawan dan wisudawati sekaligus penyematan selendang hafiz dan hafizah yang akan disematkan oleh Wakil Pimpinan 1 Bidang Kurikulum dan Pengajaran dan didampingi oleh penanggung jawab acara kepada Al-Ustadz Syahrul Mubarak SHI dan Al-Ustadz Hailani. Dengan segala hormat kami persilahkan. Wisudawan yang pertama, Fajrul Adinata Ahmad bin Ahmad Suhari, Depok, 5 Juni 2007. Finalis yang kedua, wisudawan yang kedua, Muhammad Rendra Aulia bin Reno, Bogor, 10 November 2007. Wisudawan yang ketiga, Habib Abdurrahman bin Yandiri, Mana, 13 April 2007.
Wisudawan yang keempat, Muhammad Dafa Susanto bin Asep Roni Susanto, Tangerang, 21 Januari 2007. Wisudawan yang kelima, Muhammad Ilham bin Jae, Bogor, 22 Juli 2006. Wisudawan yang keenam, Nazmi Faiz Ramdan bin Budi Rusmanto, Cirebon, 26 September 2007. Selanjutnya, Wisudawati. Wisudawati yang pertama, Naila Afifah binti Asrul Sani, Tegal, 19 Maret 2006. Wisudawati yang kedua, Tazkiana Humairo binti Bapak Tajudin Wijaya, Bogor, 26 Oktober 2005. Wisudawati yang ketiga, Asnia Sofarina Solia binti Sujarwo, Karawang, 29 Maret 2006.
Wisudawati yang keempat, Zuhraini Fatimah Syahada binti Bapak Ainun Nurfahmi, Pekalongan, 22 April 2006. Wisudawati yang kelima, Azrinoka Varian Syafitri binti Erianto, Bogor, 29 Oktober 2006. Wisudawati yang keenam, Asyifa Nurafni Zahrania binti Muhammad Irfan, Bekasi, 28 Mei 2007. Wisudawati yang ketujuh, Amelia Zanubba binti Jamhuri, Karawang, 26 Januari 2006. Beranjak ke acara selanjutnya, prosesi sungkeman. Kepada perwakilan wali santri, dipersilakan naik ke atas panggung.
Kepada perwakilan Warisantri dipersilahkan untuk duduk. Dipersilahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Beranjak ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Habib Abdurrahman. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk menyematkan mahkota kepada orang tua masing-masing. Kepada wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk menyematkan mahkota kepada orang tua masing-masing. Diperkenankan kepada wisudawan dan wisudawati untuk bersimpuh di hadapan orang tua masing-masing. Ayah,
Ibu, aku tahu, aku tak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, membalas cinta dan kasih sayangmu. Engkau yang mengandungku selama 9 bulan, engkau yang mempertaruhkan hidup dan matinya saat melahirkan. Engkau yang merawatku dengan deburan kasih sayang. Ayah, ibu, saat ini aku mulai menyadari betapa lelah dan susah engkau merawatku. Engkau rela tak tidur agar aku bisa tertidur nyenyak. Engkau rela duduk sepanjang malam agar aku nyaman di pangkuan. Engkau juga orang pertama kali yang meneteskan air mata saat sakitku menimpa. Aku tahu, Bu, ya, ini tidak sebanding dengan luka yang sering aku gores dalam hatimu. Ini tidak sebanding dengan lelah yang kau rasakan karenaku. Ini hanya setetes air dari lautan kasih sayang yang kau curahkan dalam hidupku. 30 juz yang aku hafal mudah-mudahan menjadi wasilah bahwa kelak aku yang akan memberikan mahkota kepada mama dan ayah di hadapan Allah. Aku akan berkata dengan lantang, "Ya Allah, inilah kedua orang tuaku yang mendidikku sampai aku bisa menjadi seperti ini." Aku juga akan bersaksi kepada Allah bahwa mama adalah ibu terbaik yang aku miliki ketika di dunia. Ma, Pa, maafkan, aku belum bisa membahagiakanmu. Aku telah banyak mengecewakan dirimu. Aku banyak melukai hatimu. Ayahku, ibuku sayang, sembah sujudku padamu hari ini adalah mewakili maafku. Air mata yang mengalir saat ini adalah bukti aku menyesal atas hilafku. Tak ada lagi yang aku bisa persembahkan untukmu. Hanya doa-doa yang aku panjatkan dalam setiap sujudku. Mudah-mudahan Allah berkenan selalu melimpahkan keberkahan, karunia, dan kasih sayangnya hanya untukmu. Untukmu ayah, untukmu ibu. Anakku sayang, satu hal yang kami minta, jaga ayah dan ibu dengan kesolihanmu nak. Karena suatu hari kami pasti akan meninggalkanmu, atau kamu yang akan meninggalkan kami. Kami tak bisa menolak ajal dan menawar malaikat Israel tentang maut. Ayah dan ibu hanya berharap di akhir hayat kami, kamu ada mendampingi kami dan membisikkan ke telinga kami dengan lafaz La ilaha illallah sampai kami menutup mata. Dengan senyuman kebahagiaan karena yakin akan ada yang mengurus jenazah kami, yaitu kamu nak, kamu yang akan mengurus jenazah ayah dan ibumu sampai kubur. Kami harap akan selalu ada doa untuk ayah dan ibu dalam setiap sujudmu. Tengadahkanlah kepada Sang Maha Pencipta tentang kebahagiaan aku, kamu, dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan peluk, cium orang tua masing-masing.
Prosesi sungkeman telah selesai. Kepada wali santri dipersilahkan untuk turun kembali. Acara selanjutnya adalah sesi perfotoan. Kepada Ustadz dan Ustazah diharap menaiki panggung. Sesi perfotoan telah selesai. Kepada Ustadz dan Ustazah dan wisudawan wisudawati diperkenankan untuk menuruni panggung. Al-Quran adalah cahaya. Berbanggalah dengan hafalan kalian, karena ia adalah sebaik-baiknya teman berbicara. Beranjak ke acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Andika Imam Nazril. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana huzzatay ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur mudirina wa umur ma'hadina hadha fatham mubina ma damadis samawati wal ard. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alhu sa'ba wal hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah ولا تجعلنا من أهل المعصية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Saya Neng Rahma Ramadlanti dan rekan saya Mayang Sari Nur Iznillah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.